Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah tabi'ahum bi ihsanin amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan ilmu IPS atau ilmu sosiologi ya di SMA. Nah, eh apa namanya? Di sini kita akan lebih singkat saja. Ini untuk satu semester ya. Kita mulai dari sejarah atau kita bahas dulu dari pengertian apa sosiologi itu. Pada dasarnya sosiologi adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Intinya sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat. Kita mengkaji masyarakat tentang tata cara kehidupannya gitu ya, tentang sosialnya kan gitu ya. Tentang bagaimana masyarakat berperilaku atau sosial kan begitu ya. Nah, tokoh paling penting dalam sejarah sosiologi ada Agus Komet ya. Di sini ada filsuf ya. Ada filsuf Prancis, dia itu asal Prancis. Beliau menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Nah, si Kom ini ya, si yang ini nih, si Kom ini eh, apa namanya? Si Kom ini tuh menekankan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan atau spekulasi. Jadi apa namanya kata beliau ini, jadi sosiologi ini harus dibentuk berdasarkan pengamatan, ya jangan jangan dugaan, gitu ya, jangan kira-kira, ya, gitu ya. Tapi dia harus melihat dari sisi masyarakat, mengamati ya terhadap masyarakat. Jadi bukan berdasarkan apa dugaan atau spekulasi. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya apa namanya? Daripada hanya menduga mengapa angka kriminalitas tinggi, sosiologi ala Komet akan mengharuskan kita mengamati data dan pola sosial secara nyata. Jadi ada data di situ. Jadi contohnya tadi menduga mengapa kriminalitas itu tinggi. Nah, barulah dia amati. Kenapa nih? Apa penyebabnya? Apakah memang masyarakat itu apa namanya nggak punya pekerjaan ya, terus atau enggak banyaknya peluang di daerah sana kan begitu, maka diamati dan apa diamati itu polanya dan pola sosial secara nyatanya, apakah seorang apa namanya di daerah ini apakah masyarakatnya itu kental ya, solider ya, selalu bergandengan tangan ya, atau enggak seperti hanya di kota-kota gitu. Kalau orang-orang di kota kan acuh pada acuh, acuh tak acuh gitu ya. Jadi baru-baru mereka komunikasi satu sama lain. Nah, sehingga ketika ada apa kriminalitas tinggi ini bisa semakin tinggi. Kenapa? Karena orang-orang berpikir ah di sini mah kayak nggak apa namanya mereka tuh nggak ada temannya dan seterusnya. Gitu. Atau tadi masalahnya adalah pengangguran yang terlalu tinggi. Berarti apa? Negaranya ini apa namanya nggak kuat memberikan pekerjaan sehingga banyak banyak apa namanya kriminalitas tinggi khususnya untuk apa memenuhi kebutuhan hidupnya kan, misalnya seperti itu kan by data. Cari tuh informasi-informasinya dari mana, dari media, dari TV, dari internet ya, berkaitan dengan apa, berkaitan dengan angka kriminalitas, tentang tindakan-tindakan kriminalitas, apa pola-pola mereka itu seperti itu ya. Lalu ada si Emil Durkheim ya di 1858 sampai 1917 ya. Beliau mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya. Bukunya The Rules of Sociological Method ya, di mana tahun 1895 si Durkheim ini ya, si Emil ini menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas yaitu fakta sosial. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang fakta gitu. Jadi bukan hanya dugaan, tadi disampaikan juga. Nah, contoh faktanya seperti apa? Fakta sosial itu bisa berupa hal nyata, material ya. Seperti bangunan atau tidaknya apa atau tidak nyata itu ya, seperti norma contohnya bangunan atau enggak hal-hal yang tidak nyata contohnya norma. Jadi sosiologi itu mengkaji tentang
norma, tentang hubungan masyarakat, tentang bangunan, kata si Emil. Lalu juga tentang nilai-nilai, ide-ide ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kebiasaan masyarakat mudik saat Lebaran adalah contoh fakta sosial yang diwariskan dan mempengaruhi perilaku individu tentunya gitu ya. Jadi awalnya apa namanya? Orang-orang kan bergesa-gesa tuh untuk mudik. Itu kan mempengaruhi perilaku individu. Seperti itu ya. Nah, kalau tokoh di Indonesia itu seperti apa? Ki Hajar Dewantara. Nah, di Indonesia nih, Ki Hajar Dewantara mempraktikkan konsep-konsep sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam memproses pendidikan di taman zaman siswa zaman dulu ya. Contohnya seperti apa? Hal ini tentunya tercermin pada semboyan pendidikan Ingat Sasung Tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani. Artinya apa? Ngarsasung tuladha ini di depan memberi contoh berkaitan dengan peran dan kepemimpinan ya. Terus lagi ada ing madya mangun karsa di tengah memberi semangat berkaitan dengan interaksi dan motivasi kelompok. Nah, dan terakhir di situ tuturi handayani ya. Artinya di belakang memberi dorongan berkaitan dengan dukungan dari dan peran sosial. Nah, itu Ki Hajar Dewantara itu tadi mempraktikkan konsep-konsep itu tentang seperti kepemimpinan, bagaimana cara memimpin ya. Dia harus mempraktekkan kenapa supaya supaya ditiru nantinya gitu ya. Tadi ingat Sasung Julada. Jadi artinya apa di depan memberi contoh. Jadi sosiologi itu tadi yang apa namanya yang memberikan contoh gitu. Apa namanya praktikan konsep-konsep lah ya, berikan contoh, memberi semangat, ingmadya bangun karsa ya istilahnya begitu. Ada Tutuyani, Tuturi Handayani itu di belakang memberi dorongan berkaitan apa dengan dukungan dan peran sosial. Simpelnya begitu ya. Nah, di sini ada fokus apa studi sosiologi. Nah, tentu dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, jadi kita tuh mengkaji masyarakat nih tentang kehidupannya, tadi ada kepemimpinannya, ya, tentang kehidupannya, interaksi sosialnya, ya, tentang nilai-nilainya, agamanya, tentang moralnya, ya, bagaimana nih moral-moral manusia-manusia ini, misalnya seperti itu. Nah, di apa di fokus studi sosiologi itu dia mengkaji, ya, mempelajari masyarakat sebagai objek kajian. Jadi objeknya itu adalah masyarakat. Sosiologi ini memfokuskan studinya pada 4 hal. Yang pertama ada hubungan timbal balik. Jadi sosiologi ini atau di sini ada hubungan timbal balik antar manusia satu satu dan manusia lainnya. Nah, jadi apa namanya hubungan timbal balik ini adalah interaksi sehari-hari, contohnya di pasar ya, di kantor atau dalam obrolan daring, dalam obrolan langsung. Nah, itu kan interaksi, hubungan timbal balik. Ada kita berbicara, dia membalas, itu kan timbal balik ya. Ketika kita apa namanya contohnya membeli juga ya dia akan memberikan juga kan gitu, memberikan uang, membayar, membeli, membayar gitu. Terus lagi di kantor berbicara komunikasi ya intinya hubungan timbal balik, ada ucapan dibahas dengan ucapan, ada tindakan dibahas dengan tindakan seperti itu. Nah, itu timbal balik ya ketika obrolan ya, dalam obrolan ya, ketika komunikasi lah karena kan apa namanya hubungan itu kan komunikasi ya, komunikasi kedekatan seperti itu. Nah, sosiologi ini mempelajari tentang hubungan itu, hubungan timbal balik manusia dengan manusia lainnya seperti itu ya. Lalu di sini juga ada hubungan antara individu dan kelompok. Nah, jadi apa namanya sebenarnya sini udah dijelasin juga ya, bagaimana seorang siswa beradaptasi dengan aturan dan norma dalam kelas kelompoknya. Nah, jadi kita di masyarakat ini tuh kelompok ya, satu RT itu kan banyak tuh orangnya, satu RW atau satu keluarga kan banyak ya, kecuali mungkin satu keluarganya cuma satu doang gitu ya, atau dalam satu kelas tuh satu orang kan ya. Nah itu apa namanya bukan apa kelompok tapi individu. Kalau kelompok itu lebih dari satu, kalau individu itu sendirian seperti itu ya. Nah apa Nah, sosiologi juga fokus mempelajari
tentang hubungan individu dengan kelompok, bagaimana si individu ini beradaptasi dengan aturannya ya, dengan norma di dalam kelompok tersebut. Ya contohnya di negara kan kelompok ada aturan-aturannya. Nah, kita harus mengikuti aturan-aturan itu kan gitu. Kita harus berperan di sana kan gitu. Jangan sampai kita bisa mengkaji ada orang yang baik, ada orang yang jahat, itu kan dikaji individu. Nah, bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa beradaptasi, intinya ke situ ya, sosiologi itu. Ya ketika mereka komunikasi dengan kita, kita respon ya sampai acuh. Nah, ketika kita contohnya hubungan antara individu dan kelompok ya. Misal individu dengan kelompok gimana? Kita nih di dalam kesatuan keluarga ya. Kadang ada tuh musyawarahnya atau enggak di dalam desa atau kelurahan ya, lebih luas lagi. Itu kan tentu ya ada aturannya, kita jangan atau enggak di negara ya, ada aturannya, gitu, undang-undangnya gitu. Dan bagaimana kita melaksanakan undang-undang itu, melakukan atau menjalani kehidupan bermasyarakat di negara tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu di situ juga di bagian ketiga, hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Nah, hubungan antar kelompok dan kelompok gitu ya. Dimana contohnya persaingan antar dua tim olahraga atau main bola atau main futsal, football dan seterusnya, atau kerjasama antar komunitas pencinta alam ya, kerjasama misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu ya, dengan pemerintah daerah. Nah, kita harus apa? Harus terkoneksi, harus ada hubungan dengan kelompok-kelompok lainnya. Misalnya kita kita ikut kelompok juga gitu kan, di sini hubungan antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Misalnya kita berkelompok nih desa ya, atau enggak berkelompok dalam hal kegiatan bermain bola gitu. Nah, itu fokus studi itu mengkaji, mempelajari ya, mempelajari tentang hubungan antar kelompok tersebut kayak gitu. Bagaimana nih hubungannya antar kelompok tersebut? Apakah oke-oke aja? Apakah selalu ada konflik dan seterusnya ya. Ini simpelnya begitu. Ini untuk gambaran di awal ya. Nah, terakhir ada proses. Jadi ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang proses yang timbul dari hubungan-hubungan dalam masyarakat. Ya, hubungan masyarakat itu ada tadi ya, dalam kelompok, di dalam kelompok ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya munculnya konflik sosial. Ya, selalu ada tuh konflik itu dengan teman, dengan siapa gitu ya. Akibatnya kenapa bisa konflik ya? Misalnya perbedaan pendapat antar kelompok, atau proses integrasi setelah terjadi imigrasi besar-besaran, atau enggak ada sesuatu masalah yang terjadi. Masalah itu kan konflik ya. Konflik itu kan bisa dihasilkan dari perbedaan pendapat, perbedaan kelakuan gitu ya. Sehingga orang lain risih dan seterusnya seperti itu. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan, di mana sebagai ilmu pengetahuan tentunya memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Empiris itu apa sih? Artinya sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Jadi kita tuh harus mengkaji. Jadi ilmu sosiologi ini bersifat empiris, artinya sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi itu hasil dari kajian, hasil dari data, hasil dari pengamatan. Jangan sampai kita mengira-ngira kan, seperti itu. Sosiologi tentunya tidak spekulatif dan tidak hanya menggunakan akal sehat ya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seorang sosiolog mempelajari dampak media sosial pada remaja dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner. Nah, itu kan observasi ya. Jadi contohnya tadi apa? Seseorang sosiologi mempelajari dampak media sosial. Saya pengen tahu nih dampak media sosial pada remaja dengan melakukan wawancara ya, dan menyebar kuesioner. Bisa wawancara langsung atau enggak menyebar kuesioner. Bagaimana perasaan Anda setelah menggunakan dari media sosial? Apakah mereka bahagia, senang, atau sedih? Bisa aja seperti itu. Dan nanti kesimpulan akhirnya adalah dampak dari media sosial itu sangat
berpengaruh terhadap misalnya psikolog anak atau terhadap ke apa apa namanya kebugaran ya, kebahagiaan anak misalnya, kebahagiaan karena di situ adalah apa remaja, berarti apa namanya dampak media sosial terhadap remaja sangat eh, sangat baik ya, karena dengan adanya media sosial mereka tidak harus datang dengan komunikasi dengan temannya ketika berjauhan, mereka tinggal komunikasi di dalam media seperti itu saja. Dengan melakukan wawancara, saya sudah melakukan wawancara sekitar 10 orang atau 200 orang di setiap eh, sekolah gitu ya. Remaja-remaja ini menyampaikan bahwa dampak media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan, di antaranya mempermudah kehidupan untuk melakukan komunikasi dan beradaptasi dengan teman-temannya. Contoh begitu. Itu kan tadi kuesioner itu sebagai apa? Sebagai observasi, dan wawancara itu sebagai observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Pengamatan itu mencari data gitu ya. Bukan hanya berandai-andai. Nah, itu dia ya. Bersifat empiris itu seperti itu. Lalu bersifat teoritis. Nah, sosiologi sosiologi itu kan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis. Artinya sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi ini disusun sebagai apa namanya secara logis ya, dan ditujuannya adalah untuk apa menjelaskan hubungan sebab akibat ya, teoritis. Kalau abstraksi itu tidak terlihat, menyusun hal-hal yang tidak terlihat dari hasil observasi gitu. Contohnya seperti apa sih? Setelah mengamati berulang kali bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendahnya angka penceraian ya. Sosiologi dapat menyusun teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat ya. Jadi sosiologi itu tadi yang bersifat teoritis yang menghasilkan dari abstraksi, kesimpulan ya. Abstraksi itu kesimpulan sebab akibat. Ya, contohnya seperti apa? Kita ambil contohnya adalah setelah mengamati berulang kali bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, jadi semakin rendahnya angka perceraian. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ketika tingkat pendidikannya tinggi, pola pikirnya berbeda seperti itu. Tapi ketika tingkat pendidikannya rendah, perceraiannya tinggi. Kenapa? Karena pola pikir dari masing-masing insan itu mungkin tidak bisa berpikir dengan jernih ya, sehingga mengambil keputusan yang tidak seperti itu. Ketika tingkat pendidikan lebih tinggi kan dia akan berpikir bahwa pikirannya akan lebih maju ke depan, lalu juga dia sudah dewasa dan terakhirnya mungkin memiliki pekerjaan. Biasanya begitu kan ya. Nah, di sosiologi dapat menyusun teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Sebab akibatnya gimana? Sebabnya apa? Sebabnya pendidikannya tinggi sehingga apa? Sehingga perceraian rendah, atau enggak yang lainnya apa namanya? eh banyaknya uang, kebahagiaan meningkat. Bisa aja itu kan sebab akibat. Tapi itu dari data ya. Seperti itu. Sifat teori, yang namanya teori ya. Banyaknya membaca menjadi pintar kan. Pintar itu banyaknya membaca gitu. Atau belajar itu eh, akan menjadikan seseorang untuk pintar. Semakin banyak seseorang belajar, maka dia akan semakin pintar. Nah, itu adalah bersifat teoritis. Mestinya apa namanya tadi? Ada sebab akibat di situ. Sebabnya apa? Seorang belajar, dia menjadi pintar, misalnya contoh seperti itu. Lalu apa dalam kehidupan? Banyaknya ketika dia bekerja, otomatis dia apa? Ketika dia bekerja, otomatis dia akan mendapatkan penghasilan. Gitu. Itu kan sebab akibat ya. Ketika seseorang ingin mendapatkan penghasilan, berarti dia harus bekerja. Itu sebab akibat. Sosiologi bersifat kumulatif ya. Teori yang ini tentunya apa namanya? Sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori ya. Kalau kumulatif itu teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori-teori lama. Nah, ilmu pengetahuan terus berkembang. Ya, kenapa? Ya, kita harus apa namanya? Harus bisa memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori-teori lama ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan tadi ilmu sosial itu ilmu pengetahuan tentang apa namanya tentang masyarakatan ya.
Contohnya seperti apa ya? Apa namanya? Ilmu ilmu sosiologi bersifat apa? Kumulatif. Contohnya adalah teori fungsionalis ya. Yang awalnya dikembangkan oleh Durkheim kemudian diperluas dan diperhalus oleh sosiolog lain untuk apa? Menjelaskan fenomena masyarakat modern. Ataupun yang lainnya banyak sekali seperti itu. Jadi apa dikembangkan menurut menurut si B bahwa itu kan harus ada kajiannya. Kajiannya itu dari mana? Dari hasil dari observasi tadi, hasil dari apa pengamatan tadi, hasil dari pengujian tadi. Ya. Sehingga bisa dibuatkanlah suatu buku bahwa apa namanya pusat sosiologi adalah apa gitu ya, yang mempelajari tentang kemanusiaan bisa aja seperti itu. Jadi kan memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori-teori lama ya. Misalnya berdasarkan ini bahwa jadi teori lamanya seperti itu, jadi diperhalus lagi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Contohnya seperti itulah kira-kira ya. Dan terakhir di sini sosiologi bersifat non netis ya. Non netis itu artinya apa sih? Sosiologi tidak mencari baik atau buruknya suatu fakta ya, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Nah, sosiologi fokus pada apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, bukan bagaimana seharusnya, gitu ya. Jadi fokusnya adalah tadi tentang apa namanya sosiologi bersifat ilmu pengetahuan bersifat non netis itu adalah tadi bahwa apa namanya sosiologi tidak mencari baik atau buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Jadi fakta-fakta tersebut itu dianalisis ya. Ya, sosiologi fokus pada apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Ya, sosiologi itu tadi harus ingat ya bahwa sosiologi itu tadi apa fokus pada apa yang terjadi, kenapa ini terjadi dan mengapa itu terjadi dan kenapa itu terjadi. Kenapa seseorang itu tadi perceraiannya tinggi? Maka karena apa? Karena salah satu dari hasil pengamatannya mungkin karena pendidikannya rendah. Berarti berarti kesimpulannya tadi bahwa ketika pendidikannya tinggi, maka angka perceraiannya pun rendah itu berdasarkan hasil ya, hasil data ya, analisis ya, hasil kajian, hasil kuesioner, hasil apa namanya observasi seperti itu. Contoh sosiolog mengkaji praktik korupsi ya. Nah, maka tidak menghakimi bahwa korupsi itu buruk secara moral. Itu ranah etika kalau gini. Kalau bahasanya adalah etis non etis kan gitu ya. Tadi apa namanya bersifat sosiologi itu bersifat non etis itu tadi apa tidak mencari baik buruknya tapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Sosiologi fokus pada apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Sosiologi mengkaji contohnya sosiologi mengkaji praktik korupsi ya contoh. Mereka tidak menghakimi bahwa korupsi itu buruk secara moral. Itu ranah etika, punya etika enggak gitu. Tetapi menganalisis polanya, struktur sosialnya dan kondisi yang memungkinkan korupsi terjadi. Kenapa ini korupsi bisa terjadi? Nah, itu yang dipelajari, yang dibahas, yang dianalisis. Karena tekanan dari keluarganya terkait dengan keadaan, ya misalnya orang tua apa saudara apa istrinya pengen beli mobil A B C D, sementara keuangan dia nggak cukup. Dia dapat uang lah, ya udahlah beli itu. Misal tuntutan dan seterusnya, kita harus tahu dulu polanya. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi kan gitu? Kenapa itu bisa apa apa namanya terjadi? Mengapa itu terjadi? Kenapa misal korupsi si Nadiem Makarim? Kenapa itu si Nadiem Makarim itu bisa korupsi? Ya contohnya ya, kita ambil contoh buat edukasi juga. Ya karena ya mungkin keuangannya kurang misal atau enggak kondisi yang dimana dia harus mengambil uang itu untuk apa? Untuk membangun rumah lah atau apa lah bisa aja begitu. Atau tekanan dari istrinya atau tekanan dari pihak luar ya. Sehingga dia berkorupsi. Contohnya begitu kira-kira kan kita bahas tentang sosiologi. Kita harus mengambil contoh ya sampel. Nah, itu ya. Contoh yang kemarin-kemarin itu ada namanya polisi tembak polisi. Kenapa itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi? Apa yang terjadi? Penembakan apa kejadian kriminalitas polisi dengan polisi misalnya waktu itu. Kenapa itu terjadi? Karena si A-nya dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dengan si B misalnya. Dan seterusnya banyak hal ya bisa kita dapatkan.
tentang non etis ini. Nah, begitu ya. Nah, sosiologi apa namanya sebagai ilmu dengan paradigma ganda. Nah, apa nih? Fungsi sosiologi dalam masyarakat. Sosiologi memiliki fungsi yang penting ya tentunya terutama untuk pembangunan penelitian dan advokasi kebijakan. Jadi sebelum kita bijak itu kita mengambil kebijakan itu harus ada penelitiannya dulu, harus ada observasinya dulu sehingga apa namanya kebijakannya itu diketok palu seperti itu. Nah, misalnya nih pendidikan di daerah Bogor eh, kita alokasikan untuk bangunan ya misalnya sekian miliar ting 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 ya ketok palu khususnya negeri-negeri gitu ya. Nah itu akan hasilnya dari kebijakan itu kenapa pasti ada masalah di dalamnya waktu itu atau siapa Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa ketika masyarakatnya itu ketika daerah apa kepala desa itu atau jajarannya itu tidak membangun daerahnya maka apa namanya dana APBD-nya dana pemerintah untuk desanya di stop misalnya. Kenapa ada alasan seperti itu? Karena apa? Hasil penelitian bahwa banyaknya misalnya ya desa-desa yang tidak sesuai melakukan tindakan anggaran untuk pengembangan daerah misalnya begitu atau enggak karena banyaknya kekurangan misal pas dia lewat pas orang-orang lewat misalnya apa jalannya jelek bangunan-bangunan di sekelilingnya ada jelek juga nggak pernah diperbaiki lalu juga pengembangan ekonominya nggak ada nah, itu sehingga apa sehingga terjadi diputuskan seperti itu kalau mau ngambil dana silahkan perbaiki dulu kan gitu artinya gitu ya. Nah, Nah, fungsi sosiologi dalam masyarakat sebagai penelitian. Jadi apa ilmu sosiologi itu tujuan tujuan akhirnya adalah meneliti. Meneliti apa? Meneliti tentang kegiatan kemasyarakatannya kayak gitu. Eh, seperti itu ya. Lalu juga contohnya apa? Tadi dia bisa menghasilkan apa namanya menjudgment seseorang, menilai seseorang, menilai dari bahwa apa perceraian itu banyak karena tingkat pendidikannya rendah atau enggak apa namanya perceraian itu tidak terjadi ketika dengan ketika pendidikannya tinggi. Misalnya contoh seperti itu dari data, hasil dari observasi gitu. Hasil dari penelitian gitu ya. Nah, terus apa tadi fungsi sosiologi juga apa namanya fungsinya sangat penting terutama dalam pembangunan. Ini pembangunan ya. Pembangunan kenapa? Karena apa namanya pembangunan itu harus kita kita soroti, kita cek, kita lihat kan gitu ya. Nah, untuk pembangunan ini sosiologi memberikan data sosial yang diperlukan pada 3 tahap pembangunan. Yang pertama tahap perencanaan. Di sini ada tahap perencanaan ya. Hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial masyarakat. Contohnya seperti apa? Sebelum membangun jalur transportasi baru, sosiologi meneliti apa masyarakat benar-benar membutuhkan dan bagaimana kebiasaan mobilitas mereka. Jadi sebelum dia membuat apa namanya membangun transportasi, membangun sesuatu, apakah masyarakat itu membutuhkannya? Ini lebih ke bisnis juga sih. Bisa juga untuk bisnis. Jadi kalau teman-teman pengusaha nantinya, teman-teman akan berpikir saya ingin membuat usaha. Teman-teman akan membangun kan tentunya di mana saya akan membangun. Misalnya tadi membangun transportasi jalan di daerah-daerah tertentu dan pertanyaan apakah masyarakatnya butuh? Nah, dilihat dari apa? Aspek seperti apa? Masyarakatnya dilihat dari misal nih, oh ternyata daerah ini nggak ada nih, nggak ada transportasi gitu ya. Nggak ada transportasi umum. Nah, pertama itu. Ternyata kedua banyak nih masyarakat yang sering jalan-jalan keluar daerah gitu ya. Atau banyak masyarakat yang apa mengeluh karena transportasinya nggak ada. Maka dibuatlah transportasi di sana gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya untuk usaha. Teman-teman kita kita apa namanya? Teman-teman ingin berpikir tentang usaha membangun, membuat usaha lah. Tentunya teman-teman akan berpikir, "Saya mau usaha apa?" Kayak gitu ya, sebagai di situ kan. Lalu teman-teman lihat dari segi masyarakat, "Oh, masyarakat itu banyak ya, ternyata yang membutuhkan beras di daerah sini tuh nggak ada nih beras, jauh.
atau enggak di sini bukan petani beras, mereka dekat laut lah, sehingga sehingga enggak ada beras lah di sana, hanya banyak ikan. Nah, sehingga teman-teman di situ bisa aja jualan beras di sana. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Pembangunan untuk usaha itu berjalan dengan baik dan masyarakat membutuhkan, dan akhirnya adalah perusahaan itu berjalan dengan baik, ada yang membeli kayak gitu ya, kayak seperti itu. Nah, contoh tadi transportasi baru ya. Sosiologi itu tadi tentunya apa, meneliti apakah masyarakat benar-benar membutuhkan dan bagaimana kebiasaan mobilitas mereka. Mobilitas itu seperti apa? Oh, masyarakat ini tentunya nih, karena memang nggak ada transportasi umum, berjalan kaki dari ujung hulu ke hilir, bisa jauh banget lah istilahnya. Nah seperti itu. Nah dengan adanya transportasi, dan dilihat juga dari masyarakat banyak nih, mereka banyak duitnya gitu ya. Kalau kalau kita buat usaha transportasi, kayaknya masyarakat pasti datang untuk untuk jalan-jalan, membayar dengan uang. Artinya membelanjakan uangnya seperti itu. Nah contoh lainnya adalah eh, kita akan memberikan akses kepada siapa, masyarakat. Misalnya di daerah sini tuh wisata, wisata harus ada transportasi. Kenapa? Karena supaya orang-orang datang dengan sendirinya gitu, nggak usah mahal-mahal. Kalau kalau bawa mobil sendiri kan ya capek gitu ya. Lalu juga eh, apa nggak tahu jalan. Kalau adanya transportasi, atau nggak punya kendaraan, kalau dengan adanya transportasi dari luar mau datang ke kita, mau berkunjung ke kita, kan bisa-bisa aja dengan adanya transportasi. Contohnya transportasinya apa ya, bisa aja kereta api, kereta KRL gitu ya, atau enggak transportasi kayak bus dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, kalau tahap tadi ya, tahap perencanaan ya, kita bahas tentang tahap pelaksanaan. Hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial yang terjadi. Jadi kita harus melihat dari prosesnya, ya, proses perubahan sosial dan kekuatan sosial di masyarakatnya. Itu tahap pelaksanaan. Contohnya gimana gitu ya? Contohnya mengetahui bahwa ada kelompok masyarakat adat yang menolak pembangunan di wilayah mereka, kekuatan sosial ya. Nah, kekuatan sosial itu contohnya apa? Masyarakat tuh kekeh ingin tidak ada pembangunan, contohnya seperti itu ya. Atau mengetahui bahwa ada kelompok masyarakat adat yang menolak pembangunan di wilayah mereka. Kekuatan sosial itu ya bahasanya. Kekuatan sosial itu apa sih? Kekuatan sosial itu masyarakat menolak, masyarakat menerima ya. Kekuatan sosial itu kalau masyarakat menerima, masyarakat menolak itu kan banyak ya, artinya kuat, itu kekuatan sosial bahasanya. Dan menyusun strategi komunikasi yang tepat. Nah, kita sebagai ilmu sosiolog ya, kita harus bisa menyusun strategi komunikasi yang tepat, jangan sampai salah ucap, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah ya, yang ada ya, mereka akan kesal ya seperti itu, dan akhirnya apa? Pembangunan itu pun tidak terjadi. Kenapa? Kitanya terlalu berbicara tentang keinginan kita, bukan keinginan mereka. Harus ada titik temu, titik tengah. Misalnya ada pembuatan wisata di daerah. Tentunya memiliki masyarakat diwajibkan untuk menandatangani izin kan, atau memberikan izin kan seperti itu. Nah, kita di situ harus memberikan kekuatan supaya apa? Supaya di tengah-tengah dampaknya akan seperti apa? Misalnya nih, perusahaan ayam pasti dampaknya adalah bau dan seterusnya. Nah, kekuatan masyarakat seperti apa? Nilai nilai tambah, nilai tengah-tengahnya seperti itu. Ya. Nah, tentunya nilai tengah-tengahnya masyarakat bisa bekerja di sana, tentunya bisa menghidupi atau bisa memberikan lapangan pekerjaan kan gitu ya, untuk pembangunan dan seterusnya. Masyarakat juga bisa mendapatkan apa tadi pekerjaan dari sana, dan perusahaan bisa bekerja atau berusaha di situ seperti itu. Lalu pada tahap tadi pelaksanaan ya, lalu ada tahap penilaian. Tahap penilaian itu seperti apa sih ya? Pada dasarnya tahap penilaian adalah hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial pembangunan. Tadi yang sampaikan saya, setelah jalan tol selesai, sosiolog menganalisa apakah pembangunan itu justru memperburuk kesenjangan sosial di daerah sekitar. Dampak sosialnya apa gitu ya? Hanya jalan lewat saja kah, ataukah berisikah di sana, ataukah tidak ada masalah karena jauh gitu, ataukah tadi misal perusahaan ayam ya, dia berusaha di daerah tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menganalisa, kita analis tuh apakah akan memperburuk kesenjangan sosial di daerah tersebut, misalnya bau lah, atau ada dampak sosial yang terjadi lah gitu ya, misalnya bau lah kepada masyarakat itu, atau enggak eh, apa namanya
apa namanya, masyarakat malah belum dapat pekerjaan juga dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga itu ada dampak dampak sosial untuk kehidupan. Nah, terus lagi apa? Masyarakat apa namanya? Kalau tadi contoh jalan tol ya, kita analisa nih, apakah jalan tol ini bisa apa namanya memperbaiki tentang kehidupan kemasyarakatan atau malah memperburuk kesenjangan sosial di daerah sekitar ya dampak sosialnya. Kayak gitu. Misal apa ya dampak sosial tol itu nggak ada sih. Biasanya kan kalau tol itu kan jalan searah doang ya gitu dan di sana juga nggak bisa usaha dan mungkin ada masyarakat jauh aja kalau mau jalan-jalan harusnya cuman dekat gitu harus mutar dulu karena ada jalan tol bisa aja begitu. Nah, seperti itu kita harus menganalisa dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi sosiologi untuk pembangunan. Nah, fungsi sosiologi untuk penelitian. Nah, sosiologi ini apa untuk penelitian ini ya diperoleh suatu rencana menyelesaikan masalah sosiologi yang baik. Jadi kita teliti apakah ini berpengaruh gitu ya untuk kemaslahatan bersama gitu sosiologi yang baik kan. Nah, peran sosiologi sangat dibutuhkan di negara berkembang untuk apa menyediakan data akurat bagi pengambilan keputusan. Datanya diambil dari apa? Dari kuesioner, dari apa namanya, dari wawancara atau dari media-media aja, gitu. Biasa aja seperti itu kan. Contohnya apa? Penelitian sosiologi tentang kenakalan remaja atau masalah pengangguran dapat menghasilkan data untuk menyusun rencana pencegahan atau solusi. Misalnya solusinya kenapa nih? Ada masalah nih, misal masalahnya adalah kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja itu masalahnya apa? Pertama mungkin dari sisi pendidikannya ya. Di apa di pendidikan itu anak-anak dibebaskan. Jadi sekarang kan terjerat aturan ya. Kalau kita keras sama anak, anak itu bisa melaporkan. Kita kan contohnya begitu ya. Kalau teman-teman sering lihat ya di TV gitu ya. Atau enggak kenakalan remaja itu karena penyebabnya masalahnya itu mungkin dari sisi orang tua yang belum bisa mengasuh ya, memberikan bimbingan yang baik ya. Sehingga kenakalan remaja itu terjadi dan terakhir itu pergaulannya, pergaulan. Jadi orang tuanya itu tidak membatasi pergaulannya, dia anaknya seenaknya aja gitu ya. Dan terakhir kenapa bisa ada kenakalan remaja karena dari sisi keluarganya memanjakan misalnya gitu. Nah, itu kan masalah ya kan. Contoh masalah lainnya adalah pengangguran. Kenapa ada masalah pengangguran? Misalnya perusahaan-perusahaan di daerah sekitar nggak ada, banyaknya anak-anak yang misalnya nggak sekolah sehingga dia nggak bisa melamar kerja. Misal contoh seperti itu kan. Lalu juga apa? Itu kan masalahnya, masalah pengangguran ya. Kita harus cari dulu datanya atau kita sebar kuesioner. Kenapa orang-orang pengangguran itu misalnya dia tidak bisa bekerja? Apakah dia nggak punya skill? Apakah dia nggak punya ijazah? Apakah dia nggak ada kemauan? Saja kalau nggak punya kemauan, dia sehebat apapun nggak bakal bekerja kan gitu ya. Nah, dan nah tentu dapat menghasilkan data. Datanya dari mana? Dari kuesioner, dari wawancara atau tadi ya dari dua itu sumber data yang kuat, kokoh ya, dari wawancara. Nah, apa contohnya gimana? Di wawancara gimana? Atau apa menyebarkan kuesioner gimana ya? Kita tinggal menyebarkan form aja, tulisan-tulisan aja. Apa pom-pom atau pilihan atau kita survei dah kita wawancara deh setiap orang berapa orang gitu maka ambillah titik tengahnya itu kalau memang pengangguran konteksnya adalah kita kita mewawancara orang-orang pengangguran kalau kenakalan remaja kita eh, apa namanya kita menganalisa atau memberikan atau mensurvei atau interview kepada remaja. Pertanyaannya simpelnya untuk remaja itu, apakah Anda bebas dalam kehidupan Anda? Apakah orang tua Anda mengekang Anda? Bagaimana kehidupan mereka? Itu seperti itu. Jadi dia menjelaskan. Nah, itu akan menghasilkan data untuk menyusun rencana pencegahan atau solusi sehingga apa? Sehingga tidak terjadi pengangguran, banyaknya pengangguran atau pengangguran yang larut-larut ya. Terus lagi apa namanya? Ketika tidak ada lagi nantinya kenakalan remaja misalnya contoh seperti itu kalau pengangguran eh, misalnya solusinya
pemerintah harus memberikan perusahaan BUMN dihadirkan. Misalnya seperti itu. Karena apa? Dilihat dari daerahnya nggak ada perusahaan, contohnya begitu ya. Atau enggak kita bisa membangun perusahaan. Kita juga harus cari kooperatif kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta. Misalnya kalau kita bikin baju, ada yang menampungnya atau ada yang membelinya kan gitu ya. Ada pasarnya lah bahasanya begitu yang siap membeli barang kita dengan grosiran besar gitu. Misal data menunjukkan bahwa pengangguran banyak terjadi pada lulusan SMK di bidang tertentu, bisa aja begitu. Kenapa? Karena banyak persaing atau enggak di SMK-nya terlalu banyak anak-anaknya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga lulusan-lulusan SMK misal gini, perusahaannya sedikit, lulusannya banyak kan keseimbang. Harusnya perusahaannya banyak, si anak-anaknya juga bisa masuk kan gitu ya. Kalau zaman dulu kenapa orang-orang gampang kerja karena orang-orangnya masyarakatnya sedikit, perusahaannya banyak zaman dulu seperti itu. Nah, itu kan seperti itu ya contohnya ya. Sehingga kebijakan pelatihan kerja bisa difokuskan di sana, bisa diberikan skill, bisa bisa aja seperti itu. Sehingga dia bisa bekerja. Misalnya kalau karena kekurangan skill, dia nggak punya skill, misalnya kita berikan pelatihan seperti itu kan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk advokasi kebijakan, artinya apa sih untuk advokasi kebijakan itu? Nah, artinya adalah sosiologi berfungsi sebagai basis data di situ. Data apa dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik. Ya, peran sosiologi sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan dan instansi pemerintah maupun swasta karena apa dapat memberikan data yang akurat sebagai lahan pertimbangan. Pada dasarnya sosiologi itu sesuatu yang membahas data, melakukan sesuatu analis data seperti itu. Ada juga sebagian. Karena kan menghasilkan keputusan itu harus ada datanya kan gitu ya. Contohnya di sini tentang advokasi kebijakan. Jadi tadi bahasanya tentang kebijakan ini adalah berfungsi sebagai basis data, sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik ya. Dan tentunya ini dibutuhkan data akurat. Contohnya untuk apa sih? Ya, pada dasarnya data yang akurat ini sebagai bahan pertimbangan. Yang bisa aja untuk pemerintah maupun swasta. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Pemberdayaan masyarakat ya marginal ya seperti kelas buruh, petani dan nelayan ya. Jadi kita pemberdayaan masyarakat, kelas buruh, petani dan nelayan ya yang biasa disebut marginal. Data sosiologi bisa menunjukkan akar masalah kemiskinan mereka dan sosiologi bisa mengadvokasi kebijakan yang tepat. Jadi kita teliti dulu nih kenapa ada masalah kemiskinan untuk mereka para buruh, para petani gitu dan nelayan misal. Apakah memang pendapatannya kecil kan gitu ya? Nah, diteliti itu di situ, diteliti. Nah, sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat. Dikarenakan rata-rata petani itu kenapa tidak kaya karena pertama penghasilannya kecil dan panennya setiap 3 bulan sekali misal begitu. Untuk buruh, kelas buruh, ya mereka hanya dipekerjakan saja dengan upah yang kecil, misal begitu bisa aja. Dan terakhir nelayan, mencari ikan tidak segampang apa yang kita bayangkan. Kadang ikannya sedikit, kadang ikannya banyak. Sehingga apa? Sehingga kemiskinan itu terjadi. Misal contoh seperti itu. Dan sosiolog bisa mengadvokasi kebijakan yang tepat. Kita bisa mengambil keputusannya. Bagaimana cara memberikan solusinya? Ya, tadi petani itu diberdayakan kembali gitu ya. Atau buruh diberikan pekerjaan yang layak seperti itu. Dan nelayan diberikan mungkin jaring yang panjang yang kuat sehingga dia bisa mencari ikan yang lebih oke. Kalau jaringnya cuma kecil ya dapat ikannya kecil kan begitu ya kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, penyelesaiannya pun penyelesaian konflik horizontal di masyarakat ya. Contoh keduanya adalah penyelesaian konflik nih tentang kebijakan nih. Konflik di masyarakat. Analisis sosiologis membantu mengidentifikasi pemicu konflik. Kenapa ini bisa konflik? Apakah ada masalah lain gitu ya? Nah, dan merancang kebijakan mediasi yang efektif. Di mediasi lah. Nah, misalnya ternyata ada masalah ya kalau di daerah luar itu masalahnya apa ya, misal
tentang ya perbedaan lah ya, kita bahas misalnya perbedaan suku lah sehingga ada ejek-ejek. Nah, pemicu konfliknya itu ejek-ejek, simpelnya begitu. Nah, kita rancang kebijakan untuk mediasi, kita kumpulkan di situ, kita tengahi, ternyata ini salah, kita itu nggak boleh seperti itu, dan ada undang-undang ketika seorang melakukan apa namanya, ucapan-ucapan yang salah ya, menghina ya, nggak bertoleransi, nggak menghargai satu sama lain, ada undang-undangnya. Tidak bisa aja seperti itu. Malah kena hukum kan begitu ya. Nah, peran sosiologi sebagai ahli riset. Sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data untuk riset nih. Tujuannya adalah untuk mencari data ke kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial itu masyarakat itu seperti apa sih? Nah, itu dijelasin. Itu untuk apa? Dikumpulkan datanya. Kita contohnya adalah penelitian. Nah, riset itu kan penelitian. Kita ingin meneliti tingkah laku masyarakat. Nah, misalnya masyarakat Sunda terkenal akan malesnya. Kenapa dia bisa males? Ya, kita teliti lah, oh ternyata malasnya itu karena sesuatu hal yang terjadi, misal malasnya ketika di hari-hari tertentu aja, nggak mungkin ya malas setiap hari seperti itu. Data itu tentunya kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Contohnya apa? Konflik atau apa, masyarakat pengangguran tadi ya. Pengangguran kenapa nih bisa banyak pengangguran di daerah tertentu? Nah, kita riset nih. Oh ternyata ya tadi nggak punya skill anak-anaknya sehingga mereka tidak bisa bekerja ya. Terus sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Jadi prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi, artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Iya, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Sosiologi ini kan data nih. Data itu menghasilkan keputusan, dan keputusan itu sebagai konsultasi kita. Kita membutuhkan informasi nih, atau membutuhkan ketok palu lah, kebijakan membutuhkan apa, saran arahan, maka kita melakukan survei ya, melakukan survei atau observasi penelitian. Dari penelitian itu menghasilkan nilai, menghasilkan kesimpulan, dan kesimpulan itu dijadikan sebagai patokan. Eh, Bagaimana supaya supaya apa namanya, oh ternyata di daerah ini tuh banyaknya anak-anak pengangguran itu karena nggak punya skill. Nah, itu kan ya kita berikan konsultan kebijakan kita. Oh, ternyata yang harus dilakukan adalah pertama adalah memperbaiki masyarakat ini di bidang skillnya itu. Artinya memberikan skill, memberikan pelatihan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa berkembang semakin hari semakin baik. Contoh seperti itu. Itu kan hasil konsultasi ya. Ya, contoh seperti itu. Supaya mempersingkat waktu ya. Sosiologi sebagai praktisi. Nah, di praktisi ini tentang keilmuan ya. Beberapa sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran misalnya dalam menyelesaikan masalah, hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, atau hubungan antar kelompok dalam organisasi. Nah, sosiologi ini tadi apa namanya, terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam penyelesaian masalah ya. Misal tadi banyak pengangguran ya, masalahnya itu banyak pengangguran ya kan. Apa namanya, kita kita analisis, oh ternyata karena memang tidak memiliki skill anak-anaknya sehingga nggak bisa bekerja. Nah, kalau penyelesaian masalah dalam hubungan masyarakat, misalnya ada konflik antar karyawan ya, antar masyarakat, kita kita bisa apa namanya, memberi saran-saran gitu ya untuk menyelesaikan masalah hubungan masyarakat dengan apa, dengan masyarakat lain lah istilahnya ya. Hubungan antar karyawan, misalnya moral ya, moral itu kan tingkah laku ya, bagaimana kita ada namanya apa namanya tuh, tindakan-tindakan kita agar apa, agar kita dihargai orang lain. Yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, yaitu kita menghargai orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai orang lain menghargai kita tapi kita nggak menghargai orang lain tersebut. Nah, moralnya nggak ada, masalah moral nih ternyata, ya udah kita perbaiki itu. Atau hubungan antar kelompok dalam organisasi ya, contohnya main bola ya, organisasi ya, terus hubungannya sosialnya masyarakat, satu individu satu dengan teman-temannya gitu ya, bagaimana ada yang dibully dan seterusnya, itu biasa di ilmu sosiologi itu yang apa namanya, yang harus menjadi penengah di situ. Kita mempelajari kenapa orang ini bisa dibully, apakah ada masalah dalam hidupnya, apakah kenapa, kan itu. Nah, dikaji terlebih dahulu ya.
Dan di sini juga ada sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, sosiologi ini dijadikan sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog ya. Sebagai seorang pendidik, seorang berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang baik terdapat di masyarakat. Jadi kenapa tadi sosiologi ini sebagai guru atau pendidik yang memberikan yang memberikan informasi, yang memberikan arahan, yang memberikan bimbingan kan gitu ya. Dalam masyarakat seperti itu. Nah, hubungan sosiologi dengan ilmu lain, perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lain bukan pada topik masing-masing ya penelitian, tetapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajian. Nah, ini nggak usah lah ya, atau enggak nanti kita akan bahas ini, karena waktu juga udah panjang sekali. Saya rasa itu demikian, terima kasih teman-teman. Kita akhiri, terus semangat untuk kita semua dan mari upgrade diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.